Para perwira nahas ini dikepung, kemudian diberondong ya dengan senjata otomatis tanpa perlawanan. Karena mereka tidak menyangka ya ini adalah sebuah jebakan. Semuanya gugur di tempat kecuali satu perwira ajen atau prajurit kerohanian yang selamat. Karena apa? Dia ketika kejadian sempat memanjat sepotong pohon tepat pada saat berondongan tembakan itu datang. Nah, di pohon ini dalam kerembangan cahaya petromak ya, ketika itu belum ada listrik ya di Caracas itu. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri rekan-rekannya dihabisi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Jumpa lagi dengan Tim Files, channel sejarah yang mengkhususkan pembahasannya kepada sejarah Timur Timur. Bagi kalian yang baru bertemu channel ini, silakan di subscribe ya. Nanti ditonton dulu. Setelah ditonton, boleh nanti di like, kemudian di komen, dan kemudian di share. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Ini dia. Kita akan membahas sebuah peristiwa yang banyak pertanyaan, banyak juga dijadikan bahan, banyak juga yang nonton biasanya kalau ada yang membahas ini. Karena di sini masih sebuah peristiwa yang seringkali kalau muncul ke publik itu ada pro dan kontra. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa 8 Agustus yang dikenal dengan peristiwa Claras. Di buku lain disebutnya Caracas gitu ya, dari sudut pandang Fretelin dan Abri. Di sudut pandang Fretelin dan Abri. Mari kita lihat dulu. Jadi hari ini kita tidak membicarakan soal buku, tapi saya mengutip dari 3 buku dan 1 situs terkait tentang Claras. Nah, inilah akan dibahas di bagian 1. Nanti di bagian keduanya akan kita berikan komentar, kita analisis, dan yang terakhir adalah sebuah simpulan. Oke, kita lanjut. Bagian pertama dulu ya. Nah, sebelum kita bicarakan Caracas atau Claras, pada saat itu kondisinya tahun 83 adalah kontak damai atau ceasefire gencatan senjata. Seperti apa keadaan ketika itu? Dari buku SEGA atau CAVR, bahasa Indonesia Laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Leste, ini sudah dilukiskan ya keadaan ketika itu. Nah, saya garis bawahi ya. Ketika antara Fretelin dan Abri pada saat damai itu, mereka ini bertemu dalam pertandingan yang sifatnya rekreasi, seperti bola voli gitu ya. Pasokan-pasokan makanan, obat-obatan juga disediakan untuk Fretelin. Dari mana? Dari pihak Abri atau pihak Indonesia. Helikopter Indonesia mengangkut makanan dan obat-obatan untuk gerilyawan di pegunungan dan membawa anggota gerilyawan yang sakit dan terluka ke rumah sakit Dili. Nah, ini sebagai bagian implementasi dari kesepakatan untuk sebuah ceasefire atau gencatan senjata atau juga dikenal dengan nama kontak damai. Masyarakat sangat senang dengan penghentian sementara perang ini. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bisa menanam tanaman pangan yang layak. Jadi kalau bertahun-tahun itu artinya dari tahun 75 sampai tahun 83. Ini kondisinya. Bahasa mudahnya adalah tenang, damai, dan masyarakat bahagia. Itu ya kondisinya ketika akan terjadi yang kita sebut sebagai peristiwa Caracas, gitu ya. Di tempat lain ada yang menyebutnya insiden, di tempat lain ada yang menyebutnya tragedi, di tempat lain ada yang sebutnya dengan kata-kata yang sedemikian rupa ya. Kalau saya ingin menyebutnya sebuah peristiwa, karena nanti di dalamnya akan dibahas seperti apa. Berikutnya, nah, dalam kondisi gencatan senjata kotak damai ini, ya tadi yang sudah dijelaskan, masyarakat itu senang, gitu ya. Jadi Valintil, sayap militer Fretelin dan Abri itu lebih rileks. Ya mereka bertegur sapa, bermain bola voli gitu ya, membantu pasokan dan kesehatan untuk Valintil ya. Namun, nah ini nih ya, yang tadi saya bilang kejadian Caracas. Nah kita akan bahas di sini seperti apa sih sudut pandang Fretelin dan Abri dalam melihat kasus ini, gitu ya.
Seperti apa sudut pandangnya? Nah, sudut pandang di sini, yaitu sudut pandang Fredrin dan Abri, ini akan saya berikan batasan, yaitu adalah yang pertama nih, sudut pandang Fredrin. Jadi kisah sejarah peristiwa Keraras ini diungkapkan berasal dari pihak Fretelin. Nah, berarti sudut pandang Fretelin ya. Atau orang-orang yang bersimpati kepada perjuangannya. Baik itu orang Fretelin, orang Timur, ya, atau orang luar negeri, atau siapapun itu. Kemudian orang yang membahas tentang dari sudut pandang Fretelin biasanya tuh orang Timur-Timur atau Restri, yang tentunya keberpihakan. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya buat batasan sudut pandang adalah sudut pandang ini, perspektifnya adalah bukan sikap resmi pemerintah, ya, bukan sikap pemerintah. Nah, sebaliknya sama juga, maksudnya sudut pandang Abri itu adalah kisah sejarah peristiwa Keraras ini diungkapkan berasal dari pihak Abri atau orang yang bersimpati kepada tugas tentara gitu ya. Pastinya orang Indonesia atau orang lain bisa lah ya. Yang tentunya adalah keberpihakan, dan itu bukan sikap resmi pemerintah. Ingat ya, bukan sikap resmi pemerintah ya. Tadi sudah dibilang bahwa akan ada 3 buku yang akan kita kutip terkait kasus Keraras dan ada 1 situs internet. Oke, kita langsung saja buka yang pertama. Ini adalah dari sudut pandang Fretelin. Jadi ada orang luar negeri yang termasuk ke dalam sudut pandang Fretelin. Judul bukunya adalah Perang Tersembunyi, Sejarah Timur Timur yang Dilupakan. Penulisnya adalah John G. Taylor. Dia seorang dosen, kemudian juga editor Timor Link ya, di institut ini. Nah, ketika masuk ke Indonesia, buku ini diterjemahkan oleh Putri. Ya, ketika itu yang menerjemahkan itu Forum Solidaritas untuk Rakyat Timur Timur ya di Jakarta. Ketika itu tahun 98 pertama kali terbit. Dan artinya buku ini ketika masih Orde Baru dan buku ini belum masuk ke bagian referendum. Ya, kita akan lihat apa isinya. Nah, Taylor menuliskan begini di bukunya di halaman 254. Saya bacakan saja ya. Tampaknya ada sebuah pesta desa yang diserbu oleh tentara Indonesia disertai penculikan dan kata yang seperti itu saya poles ya, tapi maknanya sama, dan merenggut kehormatan beberapa perempuan Timur. Karena marah, orang-orang desa membalas tentara itu. Ya, masih halaman yang sama ya. Di bawahnya itu ada catatan kaki nomor 37. Sebuah laporan Fretelin yang berasal dari kantor tingkat tinggi Timor dalam East Timor Report nomor 6 Maret 1984, berarti 1 tahun kemudian ya, menyatakan bahwa anggota ex-Fretelin telah menuju penjaga Indonesia di desa-desa mereka. Nah, ini ex-Fretelin ini dapat ditafsirkan adalah yang dulu ada orang Fretelin, kemudian dia menyerah, dibina oleh Indonesia, dijadikan hansip. Gitu ya. Nah, kan dia menuju penjaga Indonesia di desa-desa mereka dalam suatu revolusi yang terorganisir setelah militer Indonesia membuat gugur pasukan Fretelin selama masa gencatan senjata. Di sini dikisahkan bahwa semacam ada aksi balas dendam karena militer Indonesia telah membuat gugur teman-temannya walaupun itu dalam masa gencatan senjata. Ya, ini adalah versi dari Fretelin. Kita lanjutkan. Versi yang kedua, sudut pandang yang kedua, sudut pandang masih Timur-Timur dari sumber yang kedua, itu adalah dari judul bukunya itu adalah Invasi ke Rekonsiliasi, Dinamika Hubungan Volunteer Force de Defensa de Timor-Leste dan Tentara Nasional Indonesia. Penulisnya adalah Julio Thomas Pinto, Mr. Pinto ya, dia adalah Sekretaris of State for Defense, Sekretaris Menteri Pertahanan ya, Kementerian Pertahanan ya, yang ketika buku ini ditulis dia masih menjabat seperti itu. Penerbitnya adalah dari Kompas ya, ini bukunya. Oke, kita lihat apa yang ditulis oleh Pinto ini. Pinto menulis seperti ini. Ini adalah sumbernya adalah Mario Calascalo kalau tidak salah ya. Nah, dia mengutip pendapat Calascalo, dinyatakan bahwa peristiwa Keraras ini berasal atau berawal dari konflik pribadi
antara seorang anggota Hansip atau pertahanan sipil dengan personil TNI. Ini masalah pribadi awalnya. Beberapa paragraf terlewati, langsung saya ambil poinnya di sini intinya. Dihunus kebencian terhadap oknum militer Indonesia karena istrinya telah direnggut kehormatannya, ia, si Hansip maksudnya, memutuskan bergabung dengan Valintil di hutan. Mereka langsung mempersiapkan rencana serangan terhadap TNI di Kararas. Jumlah mereka 10 orang. Serangan ini terjadi pada 8 Agustus tahun 83, ketika sejumlah personil TNI sedang melakukan latihan persiapan HUT Indonesia. Ya, yang biasa 17 Agustus. Hasilnya, sebanyak 16 personil TNI itu gugur. Tersisanya 1. Dia mampu meloloskan diri dan memanjat pohon asam. Ketika itu tidak diketahui berarti ya. Nah, keesokan harinya, si saksi ini melaporkan serangan kepada Dandim Hidayat. Ini tercatat rapi di halaman 103. Oke ya, ini pendapat dari Pinto yang bisa dikategorikan sudut pandang Fretherin. Kita akan lihat bagaimana sudut pandang Abri. Ini saya ambil dari buku berjudul Timor The Untold Story. Ya, bukunya adalah Kiki Sanakri yang ketika menulis buku ini tahun 2013 dia sudah menjadi purnawirawan ya. Ketika itu terakhir pangkatnya Letjen itu. Dia yang kalau dalam bukunya pernah dibahas di channel ini, dia yang tahu bagaimana Timur gabung ke Indonesia dan juga dia paham bagaimana Timur keluar dari Indonesia. Ya, kita akan ambil pendapat dari Timur ini. Pendapat dari buku Timor The Untold Story. Oke, kita lihat apa yang ditulis ini. Kiki Sanakri menulis begini. Sejumlah orang tiba-tiba muncul dari kegelapan malam dan langsung memberondong para perwira tersebut. Jadi perwira itu yang ada di desa itu ditembakin itu ya. Semuanya tewas kecuali 1 perwira rohani yang dapat meloloskan diri dengan memanjat sebatang pohon di samping tempat pesta. Pesta ya. Dari kegelapan di atas pohon, penerangan pesta saat itu menggunakan Petromax. Nanti saya akan tahu yang belum tahu Petromax itu seperti apa. Yang yang jangkauannya itu kecil, terbatas. Jadi pencahayaannya cuma kalau pencahayaan di satu tempat cuma itu saja yang terlihat dengan terang gitu ya. Di luar itu tidak. Dan si orang ini perwira rohani ini menyaksikan bagaimana teman-temannya dihabisi. Dia selamat dan menjadi saksi mata. Ya, beberapa waktu kemudian dia mengalami gangguan psikologis ya setelah dia melaporkan tentunya. Karena ini adalah sebuah pengalaman yang begitu traumatis, menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri ya, penyerangan dan pengambilan nyawa secara paksa ya, sekaligus brutal terhadap teman-temannya. Ya, ini dia menjadi stres gitu ya, gangguan psikologis ya. Ini dituliskan oleh Kiki Sanakri pada halaman 115. Sumber yang berikutnya yang keempat adalah saya ambil dari internet. Di Kaskus.id, di situ ada banyak tentang ini. Saya tahu ini dari tahun 2013, saya save, kemudian saya buka lagi ternyata masih aktif ya. Ini adalah postingan dari Pionir 1980. Dia tidak menggunakan tulisan Kararas ya, tapi dia menggunakan kata Caracas. Karena beberapa wilayah yang dijajah oleh Portugal menggunakan kata ini ya. Sepertinya di Portugal itu ada sebuah wilayah yang namanya Caracas ya. Ya dipakai di beberapa wilayah jajahan Portugal. Ini postingan ini terbit tahun 2013 ya. Dia menyebutkan insiden Caracas. Nah, kalau saya peristiwa tidak jadi masalah ya. Walaupun artinya sama tapi sebenarnya kata depannya insiden, tragedi dan seterusnya, saya lebih memilih adalah peristiwa karena lebih netral. Kita lihat apa yang ditulis di posting oleh Pionir 1980. Nah, ini dia tulisannya. Dalam keadaan kontak damai, ceasefire maksudnya ya, dan suasana yang tenang, berangkatlah beberapa perwira TNI menghadiri pesta rakyat di rumah pemuka setempat di Caracas. Caracas ini sebuah desa 20-30 km dari VKK. Berarti kalau bisa dibilang ini adalah timur bagian timur, di mana di situ bisa dikatakan basisnya Fretherin itu masih kuat ya, tahun 80-an. Nah,
karena diundang dia tidak ada perasaan prasangka buruk lah gitu ya. Sedikit pun tidak ada perasaan buruk ya sedikit pun bagi para perwira. Makanya perwira itu pada datang gitu. Mereka datang kemudian tujuannya adalah ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat ya bahwa kita datang dalam rangka memelihara perjanjian damai yang sudah ditandatangani. Rupanya ini ada jebakan di tengah suasana pesta keramaian. Jadi timur itu di desa itu bahkan sampai kota senang dengan berdansa-dansa gitu ya. Para perwira nahas ini dikepung, kemudian diberondong ya dengan senjata otomatis tanpa perlawanan. Karena mereka tidak menyangka ya ini adalah sebuah jebakan. Semuanya gugur di tempat kecuali satu perwira ajen atau prajurit kerohanian yang selamat. Karena apa? Dia ketika kejadian sempat memanjat sepotong pohon tepat pada saat berondongan tembakan itu datang. Nah, di pohon ini dalam kerembangan cahaya petromak ya, ketika itu belum ada listrik ya di Caracas itu. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri rekan-rekannya dihabisi satu persatu. Perwira ini selamat ya karena dia tidak terlihat ya karena pencahayaannya remang-remang. Nah, kemudian dia menjadi saksi mata. Ini adalah 4 sudut pandang yang terbagi menjadi 2 sudut pandang Fretilin dan sudut pandang ABRI. Tadi disebut-sebut dengan Petromak. Seperti apa Petromak? Nah, ini dia. Mungkin generasi milenium atau mereka yang baru-baru ini ya tidak tahu Petromak. Ini adalah Petromak. Ya, di sini diisi spiritus kalau tidak salah. Kemudian dipompa, kemudian terang di sekitar itu saja. Ya, punya Jerman tapi orang Indonesia memakai hingga tahun 80-an ya. 80-an, tahun 90 awal masih pakai biasanya tukang nasi goreng itu ya. Jadi ini Petromak ya.